Tapi saya mau tanya dulu ini, alasan meninggalkan agama Islam ini kenapa ini? Ya salah, karena cinta. Karena cinta. Jadi masuk agama Islam karena cinta, keluar juga karena cinta. Karena cinta, iya keluar juga karena. Shalom, shalom. Selamat datang buat semua yang baru join dan yang udah setia nonton gereja YouTube. Saya Leonardo Sirait, ucapin terima kasih karena kalian luar biasa, ya kan? Hari ini kita punya video yang wow gitu ya. Menyentuh banget bagaimana seorang Uklim yang awalnya mungkin skeptis gitu ya. Skeptis akhirnya mulai terbuka pikirannya setelah mendengar penjelasan dari para apologet Kristen. Ini bukan cuma soal debat, tapi soal bagaimana kasih Tuhan bisa menyentuh siapa saja. Tapi sebelum kita mulai, yuk bantu klik tombol subscribe, tekan tombol like-nya dan share ke grup-grup WA atau story Instagram kamu ya. Kalian gak pernah tahu, satu sharing kecil bisa mengubah hidup seseorang dan banyak jiwa-jiwa lagi dimenangkan karena video ini gitu ya. Ini bagian dari pelayanan juga teman-teman. Jangan meremehkan. Ayo jangan cuma sekedar penonton, tetapi ayo menjadi penuntun, ya kan? Oke, yuk langsung kita tonton videonya bareng-bareng. Masih aku nyanyi toh, habis baru mandi sudah. Ya. Yang sebentar, yang saya mau tanya dulu ini, Muslimah atau Kristen? Mualaf aku udah pernah naik loh aku toh. Mualaf. Oh, saya lupa ingat. Mualaf. Jadi sekarang ini masih Islam. Itu loh mau saya tanya gini toh, kan ada katanya kan saya mau dibaptis tuh. Kan nunggu belajar dulu, benar tuh itu. Ya gini. Sebenarnya kalau Kristen itu tidak main asal-asal baptis saja, nggak seperti orang Islam. Syahadat sah, masuk Islam. Jadi harus memahami pondasi dasar kekristenan dulu, supaya kekristenan itu tidak menjadi hal-hal yang murahan begitu. Tahu-tahu baptis saja begitu. Ya tidaknya ada pengertian dasar. Ya begitu. Kan saya WA itu pendeta. Bu pendeta, saya nanti bulan depan libur, gimana boleh dibaptis nggak? Harus belajar dulu seperti Marguru Malua ya toh. Waduh, saya nggak tahu itu, kalau setiap gereja beda-beda biasanya. Tapi yang jelas memang harus ada pelajaran dasar dulu lah sebelum dibaptis. Seperti itu. 3 bulan ya? Oh, beda-beda. Tapi yang jelas sudah keluar dari agama Islam ya. Sempat mualaf ya. Berapa lama mualafnya? Dari 2012. 2012 ke 2025. 2012 ke 2025. Wah, lama ya. Lama, hampir 15 tahun. Berarti 13 tahun mualaf ya. 13 tahun mualaf. Oh, di Rumito. Aku baru pernahnya. Masa lupa itu? Oh, iya, lupa ingat soalnya. Karena namanya lain-lain. Kayaknya kemarin bukan pakai nama ini kan? Ini nama aku tetap. Nama ini juga. Oh iya, saya lupa masalahnya. Naik baru Irma naik kan? Banyak yang naik. Karena yang naik terlalu banyak, jadi saya suka lupa yang mana orangnya begitu. Makanya itu aja nyakut tak. Cuman itu saja ya. Nanti boleh nanti kalau saya ngomong saya tanya daerahnya nggak apa-apa? Apa-apa, saya di Toyen, di Taiwan di Toyen. Oh, ini yang di Taiwan dulu. Oh, ya, di Taiwan. Kalau nggak salah yang Simbolon. Tumanggor.
Oh iya. Oke, di Taiwan. Oke. Nanti cari saja gereja Indonesia yang terdekat di Taiwan, biar nanti orang gereja yang ngasih tahu cara-caranya gitu. Tapi saya mau tanya dulu ini, alasan meninggalkan agama Islam ini kenapa ini? Ya salah, karena cinta. Karena cinta. Jadi masuk agama Islam karena cinta, keluar juga karena cinta. Bukan karena cinta, iya keluar juga karena cinta Yesus. Karena kan. cinta juga. Iya. Nggak masuk akal aku ke agamanya orang ini udah berapa tahun belajar gitu kayak nggak masuk akal gitu. Nggak masuk akal. Sudah berapa tahun belum mempelajari nggak masuk akal. Tapi sempat sholat. Pernah sholat. Aku mau cerita boleh nggak toh? Boleh. Silakan. Yuk. Waktu saya di Jakarta di Tangerang kan saya sholat subuh tuh. Saya sujud akhir itulah. Tiba-tiba datang cahaya kan toh. Terus kamu kenapa? Aku bilang. Di sebelah kiriku warna hitam, di atasku gini warna putih. Terus saya ngomong gini. Jangan-jangan cahaya lampu lagi. Coba yuk. Aku bilang, apakah kamu Tuhan Yesus? Saya bilang. Nah, terus dia senyum kan, cuma mukanya itu cahaya, cuma pakai baju jubah putih gitu toh. Nah, kalau memang kamu Tuhan Yesus, gitu kan, besok pagi kasih saya panggilan untuk berangkat ke Taiwan. Gitu kan tak, saya ngomong gitu ya Kak. Oke. Besok paginya saya dapat panggilan toh, gitu. Jadi besok itu bertanya-tanya. Pertanda gitulah ya. Berarti memang benar lah Tuhan gitu. Terus saya dimimpin ayat itu toh, yang Filipi 4:16 itu toh. Apa bunyinya? Janganlah khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala hal keinginanmu dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Oke. Tapi gini, di sini ini itu nggak boleh asal ngaku-ngaku begitu. Coba kami mau tes dulu, coba bacaan sholat gimana dulu waktu sholat dulu, coba. Saya memang Islam loh, toh mualaf. Iya, makanya kami mau tes dulu, nggak boleh nanti ngaku-ngaku. Karena begini, Muslim di sini banyak yang nonton. Mereka itu nggak percaya kalau cuma ngaku-ngaku. Coba bacaan surat Al-Quran apa? Coba, masa 12 tahun mualaf tidak tahu? Coba. Nggak pernah saya mau nggak pernah itulah gitu, nggak pernah belajar gitu. Sholatnya sama kawan gitu loh toh, kan sholat, gitu. 12 tahun sholatnya sama kawan. Nggak pernah. Gimana? Nggak pernah belajar sholat gitu. Berarti 12 tahun tidak pernah sholat? Itu juga kemarin teman ngajak saya gitu, ayo sholat yuk gitu. Meragukan. Bener loh, nggak bohong. Iya, masa selama Islam tidak tahu satupun surat di dalam Al-Quran? Coba bacakan satu surat dalam Al-Quran. Nah, saya tahu orang saya dari awalnya Kristen, mana tahu lah saya. Oke lah, baiklah ya. Oke, hanya itu saja. Itu aja nyata. Oke. Mau ngasih tahu baptis itu gitu doang ya. Oke, ya semoga segera dibaptis lah kalau seperti itu. Hanya itu saja ya. Oke, saya turunkan ya. Oke. Ya teman-teman, di sini itu kita nggak mau asal-asal pengakuan ya teman-teman ya. Saya itu orangnya objektif gitu teman-teman. Kalau di channel Muslim, ada Muslim yang ngaku-ngaku Kristen, padahal dia Muslim, untuk menjelek-jelekan Kristen, banyak. Bahkan dia sudah syahadat, disyahadatkan ulang biar pura-pura syahadat. Ya, contoh-contohnya di acara-acaranya Zakir Naik, Donditan, itu banyak sekali seperti itu. Dia udah Islam dia, tapi pura-pura ngucapin syahadat. Nah, kalau di sini teman-teman, memang nggak bisa begitu. Setiap ada orang yang ngaku mantan Islam, itu kita tes begitu. Ketika dia gagal, maka pengakuannya itu belum kita anggap
benar, begitu ya, seperti itu. Ya, walaupun benar ya salah sendiri. Kenapa tidak tidak memenuhi atau tidak pas gitu ya untuk lewat ujian begitu ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita kasih naik ada Nur Fajri. Nur Fajri. Nur Fajri. Kalau dari namanya ini Muslim. Ya, selamat malam Bang Nur Fajri. Selamat malam. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Kipasnya dimatikan dulu Bang, biar nggak ketiup-tiup. Biar nggak begitu Bang. Siap. Berisik itu kipasnya. Ganti posisi dulu. Ya. Mana ya? Tolong dibantu Bang. Oke, saya Kameranya. kirimkan permintaan Ya, saya menyalakan sudah kamera. pindah. Halo? Ya. Ya ada, saya pindah tempat. Oke, persiapkan Biar diri nggak dulu Bang berisik. ya. Nanti kalau udah siap naik lagi Bang. Nanti kalau udah siap naik lagi. Iya, teman-teman sekalian, kalau Anda mau naik ya, jangan grogi. Siap dengan apa yang mau Anda utarakan. Kalau Anda sudah malu jadi orang Islam, jangan naik. Kan sudah banyak di sini orang sudah tidak nyaman lagi dia dilihat orang sebagai orang Islam. Sudah malu dengan kelakuan Muhammad. Coba ayo silakan naik. Bantahlah syubhat-syubhat saya ini. Lakukan yang namanya sebuah pembelaan bahwa yang saya katakan itu tidak benar. Bahwa yang saya katakan itu fitnah. Nih seperti ini, mustahil kamu tidak membuang Al-Quran ketika kamu sungguh-sungguh mempelajarinya. Kenapa saya katakan begini? Ini ada dasarnya, ada ceritanya. Kalau kamu tidak percaya, ayo naik kemari. Ya. Atau Anda mau bahas tema lain karena Anda sudah kapok dengan tema itu. Ya, yuk silakan. Siapkan materi yang mau Anda bahas, apa yang mau Anda bicarakan, itu sudah siap begitu. Jangan sampai sini jangan begitu. Ya. Oke, Taurus, silakan nyalakan kamera. Halo Taurus. Halo. Halo. Baik, ini saya blokir dulu saja ini ya, karena ini nggak jelas juga ini. Saya ajak ngomong juga nggak ngomong, jadi saya blokir saja dulu. 1 minggu ya. 1 minggu saya blokir, jadi ya selamat menikmati seminggu ya. Jadi sekali lagi teman-teman ya, kalau memang datang ke sini cuman cekikikan begitu nggak jelas, itu saya blokir langsung ya, saya blokir. Ya kalau dibilang kejam ya mau gimana, karena mengganggu acara kita. Ya, seperti itu. Oke, kita kasih naik kembali ada Naomi Yani 82. Naomi Yani 82. Apa? Ya, Naomi, silakan nyalakan kamera. Matiin, Bah. Aku. Shalom, Kak. Shalom, Naomi. Silakan Naomi nyalakan kamera. Udah nyala belum? Belum. Nah, begitu. Iya. Naomi. Oke, Kak Naomi, saya konfirmasi dulu. Salam kenal, Kak. Salam kenal juga. Kak Naomi ini muslimah atau bagaimana? Muslimah 11 tahun yang lalu, Kak. 11 tahun yang lalu menjadi muslimah. Berarti lahir sebagai muslim.
Betul. Tapi namanya Naomi. Nama baptis. Sebentar, Nama sebentar. baptis, Kak. Orang tua Muslim, Muslim. tapi namanya Naomi. Namanya Sri Mariani. Oh, oke. Baptis jadi Berarti ganti nama begitu ya. Iya, dapat nama baptis. Oh, dapat nama baptis. Oke, baiklah. Boleh. Gimana? Apa nih yang Kak Naomi mau ceritakan begitu? Iya. Jadi memang mengikuti Kak Edis ini karena suami juga suka ya gitu. Jadi buat teman-teman yang dari Muslim dipilih oleh Tuhan, cari kakak rohani, cari gereja terdekat, mau dimuridkan. Iya. Tapi gini, Oh, itu yang di bawah sudah pada ribut nih. Mana ini ngaku-ngaku saja ini coba kalau memang mantan muslimah, coba yakinkan kami. Karena muslim itu maunya dengar bacaan Quran. Mana coba bacaan Qurannya biar kami dengar. Entah bacaan sholat kah, apa doa tahiyat kah, apa terserah lah. Doa makan kah atau apa terserah. Coba. Al-Fatihah kali ya. Boleh Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, aku deg-degan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sah. Mantan muslimah dia, betulan. Wah, luar biasa ya Kak Naomi ya. Tiap hari di sini Kak Naomi, tiap hari Iya. sudah mulai bermunculan orang-orang yang bersuara ini. Orang-orang yang punya pengalaman seperti Kak Naomi bercerita keluarnya dia dari agama Islam. Waduh, ini Juma dan pengikutnya nangis-nangis ini lihat di bawah. Coba Kak Naomi cerita dong, gimana itu ceritanya kok meninggalkan agama Islam? Nggak bercita-cita sih Kak, nggak bercita-cita mau jadi pengikut Kristus, nggak bercita-cita kepingin jadi orang Kristen tuh nggak. Karena memang keluarga Betawi asli, anak Pak Ustadz. Waduh. Ya, jadi memang saya justru saat pergi umroh. Sempat umroh juga ya? Ya. Lalu? Terus saya mendengar secara audible. Saya sempat coba DM Kak Edis ya, foto-foto saya waktu umroh, tapi nggak tahu kenapa nggak bisa gitu. Jadi saya di akun saya satunya. Jadi kalau akun ini memang tidak bisa nerima foto, tapi di akun saya satunya itu akun yang saya follow di profil ini. Saya Sudah, hanya Kak. mengikuti satu orang, nah itu bisa kalau ke situ. Sudah saya kirim juga ke akun kakak, tapi nggak bisa juga. Jadi kayak tanda silang gitu. Kalau akun yang ini nggak bisa, tapi kalau akun satunya yang saya follow di sini bisa. Sudah. Kan sempet DM Kak. Oh, berarti belum Kak saya Edis, buka. kan? Nanti saya buka ya. Iya, Jarang saya buka ada memang di yang situ, itu. Waktu saya pergi umroh sih. Tuh. Jadi pesan buat Kak Edi semangat terus buat teman-teman yang masih takut, yang masih mencari-cari tentang siapa Tuhan Yesus, boleh cari kakak rohani terdekat. Jangan sendirian, kalian gak sendirian, kalian harus berkomunitas dan jangan takut. Ya, Karena ini tugas-tugas. Setiap orang berhak mempunyai dan memilih agamanya. Ya, ini tugas-tugas bapak-bapak gembala maupun istrinya ya. Karena biasanya kalau ada bapak gembala, berarti suaminya itu otomatis ibu gembala begitu. Jadi kalau perempuan-perempuan boleh konsultasi sama ibu gembalanya ya, sebagai orang tua di gereja itu ya untuk berkonsultasi dan ya menanyakan segala sesuatunya kepada dia tentang masalah mau jadi Kristen begitu. Ya. Seperti itu. Jadi sempat umroh ya, kemudian akhirnya meninggalkan agama Islam. Iya. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Kak Naomi? Semangat terus buat teman-teman yang masih takut, jangan takut. Itu aja Kak. Oke. Hanya itu Kak Naomi ya. Berkati ya. Amin. Oke, terima kasih Kak Naomi, saya turunkan ya. Oke. Ya, teman-teman ya, tiap hari kita lihat, setiap hari ya,
perempuan-perempuan sudah mulai bersaksi, yang laki-laki pun juga seperti itu, banyak teman-teman. Tapi habis itu setelah selesai begini, pasti nanti inbox, Bang, tahu nggak? Setelah ngomong gitu, berjubel ancaman-ancaman di inbox. Iya. Jadi setelah naik, ya orang-orang yang bersaksi bagaimana dia keluar dari agama Islam, itu akan menerima makian, ancaman dan segala macam. Ya, dasar lu tapir lo. Tapi nggak apa-apa, karena yang ngomong itu sudah pasti goblok. Iya, justru ketika Anda keluar dari Islam masuk Kristen, itu tandanya Anda sudah meninggalkan yang orang mati di kuburan. Gimana? Anda mau ngikutin orang mati di kuburan terus? Yang membuat Anda menciumi batu terus. Yang membuat Anda meminum air kencing hewan. Mana Anda ini? Aduh. Oke, kita kasih naik kembali ya Nur Fajri. Oke, kita kasih kesempatan kedua pada Nur Fajri. Ya, Nur Fajri silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Ya mohon dibantu lagi Bang. Oke, saya kirimkan ya permintaan untuk menyalakan kamera. Silakan Anda terima itu, sudah sampai di layar Anda. Simpan atau terima itu. Nah, gitu kan keren. Persis kayak vokalisnya ada band ini. Dahulu terasa indah. Persis kayak siapa itu, si Barani. Ya, silakan. Gimana Bang? Nur Fajri Muslim ya Bang ya? Ini alhamdulillah Muslim. Muslim. Sampai detik ini masih Muslim. Sampai akhir hayat. Nekat yangnya. Bang, sudah lama Jangan nekat, tapi itu saya sekitar 3 mingguan. 3 mingguan. Selama 3 minggu nonton saya, nonton Edis TV, bagaimana pendapat Anda atau adakah yang Anda temui yang mau Anda sanggah yang bukan merupakan sebuah fakta? Silakan. Banyak sih, semuanya yang Kak Edis ini ngomong saya sebenarnya nggak setuju semua. Ya kita kan kasih satu beda contoh keyakinan ya. Sebenarnya walaupun kita kasih satu contoh. Ya walaupun saya mau ngomong game, ya walaupun saya mau ngomong kayak apa yang nggak bisa, karena kan ya kita udahlah di Al-Quran ada lakum dinukum waliyadin, itu kan agamamu. Jawabannya putus asa begini. Enggak. Ya jawaban jangan jawaban. Tapi waktu saya mau ngomong kayak gimana, tetap nggak diterima sama non-Islam karena berbeda keyakinan. Tapi bukan kita cuma masalah sharing tidak aja diterima gitu, atau tidak. Ini biarkan audiens, biarkan penonton yang menyimpulkan begitu. Penonton akan menyimpulkan sendiri. Coba ya, angkat satu hal. Tapi seolah-olah nanti omongan saya tuh hanya cuma omongan omong kosong kayak gitu. Nah, ya sudah, coba angkat satu hal apa yang Anda juga tidak setuju dari apa yang pernah saya utarakan selama 3 minggu. Kata Kak Edis, namanya Islam itu menyembah atau menuhankan Muhammad. Nah, ini lagi kan. Itu kita bukan menuhankan Muhammad ya, Kak Edis. Bang, Tuhan kita itu hanya satu. Nah, Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bukan kita itu menuhankan Muhammad. Dia delay juga ini teman-teman. Oke, Nur Fajri ada Al-Quran di situ nggak? Ada dong. Saya kan Oke, coba bukakan dulu Al-Quran di dalam Quran surat Al-Jadsiyah nomor 23. Silakan. Emang kenapa? Mau nanya apa? Iya, supaya Anda sadar bahwa kalian mempertuhan Muhammad. Enggak, tapi salah.
usah buka Al-Quran, kita bukan menuhankan Muhammad. Kita yang tahu. Ya, kalau cuman bukan ya ngapain Anda ke sini? Kalau cuman ngomong bukan ya jangan ke sini. Kita buktikan secara Al-Quran, kita buktikan secara bukti-bukti yang ada dalam hadis dan Quran, begitu. Coba, apa kriterianya sehingga perbuatan itu disebut mempertuhan? Nah, kita itu di dalam sholat emang ya kita ada namanya baca sholawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu cuma mendoakan. Gitu. Gini aja dah. Ada nggak orang yang mempertuhan manusia? Yang menuhankan manusia itu malahan sampean. Berarti ada yang mempertuhan Yesus manusia, itu. betul? Iya, Yesus itu manusia. Oke, Muhammad Tuhan. Manusia nggak? Dia manusia. Oke, ada kemungkinan nggak dia dipertuhan juga kalau gitu? Enggak. Kalau Islam itu ya udah juga menuhankan Muhammad. Iya, dibawa dulu berarti. Orang kalian aja mempertuhan aja tidak tahu gimana. Yesus manusia, iya. Dipertuhan, iya. Berarti manusia bisa dipertuhan, iya. Muhammad manusia, iya. Bisa dipertuhan juga? Enggak bisa. Gimana? Dari situ otakmu sudah mirip. Gimana ada ini? Mempertuhan saja tidak tahu. Gimana sampai sekarang masih botol. Orang Islam itu mempertuhan Muhammad, bahkan mayatnya dipertuhan. Gimana sih? Ya, Abdul Basir. Oh, ini teman saya yang kemarin ya, Abdul Basir. Gimana kabar, bro? Aku alhamdulillah baik. Aku baru paham nih, Bang. Apa nih live-nya apa nih maksudnya? Oke, baru paham nih live-nya apa. Selama ini belum paham, bro. Lu gaya lu keren banget. Keren bener-bener. Sih. Ini mulai dulu dong. Ganteng gak, Bang? Oke. Bang, saya mau tanya dulu, Abdul Basir. Ini Anda Muslim? Ya, Muslim. Muslim. Gimana? Apa yang mau Anda sampaikan nih? Ya, coba Bang Edis dulu dah, apa coba? Ya, gini, ada nggak orang yang mempertuhan pohon? Udah mulai macet. Ada nggak orang yang mempertuhan patung? Ulang. Ada nggak orang yang mempertuhan patung? Ya, ada. Oke, ada nggak orang yang mempertuhan manusia? Ada. Aduh, sayangnya macet-macet, teman-teman. Aduh. Oke, Abdul Basir, nanti beli sinyal dulu ke warung ya. Pergi dulu ke toko penjual pulsa. Bang, beli sinyal dulu, Bang. Sinyal saya udah begini, macet-macet. Ya, sorry ya bro ya. Soalnya macet-macet. Oke? Jangan dulu, santai dulu. Iya, nanti kalau sinyal udah bagus, saya naikin lagi. Aduh. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Reza. Ini kemarin dia sudah Muhammad Reza. Udah janjian ya. Jadi kita tepati janji kita ya. Oke, Muhammad Reza, silahkan. Hey, haleluya dadis. Oke, haleluya dadis. Salon. Tepuk tangan buat Tuhan. Belum kamu ini sudah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Apa? Kenapa? Loh, emang apa saya keluarkan kata-kata dia baik? Kenapa kamu mengucapkan haleluya? oh, sorry. Oke, sekarang gini.
Sesuai perjanjian. Nah, saya bahas dulu. Coba saya bahas dulu perkataan kamu ya. Orang Islam itu sering meledek kata-kata haleluya. Oh, maaf. Seperti Abdul Somad juga meledek haleluya. Kapan dikatakan? Kapan? Ini kalau saya bicara, boleh gini. Kalau saya bicara bisa nggak kamu nggak panik? Loh, saya nggak panik. Selama saya berdiskusi dengan Oten, nggak panik pun saya. Baik. Mau tanya apapun, nggak panik. Baik. Jadi dengarkan dulu saya ya. Pernah dengar Abdul Somad mengucapkan kata-kata haleluya itu dengan nada ejekan? Oh iya, pernah. Baik. Nah. Barusan pun tadi kamu memplesetkan. Tenang dulu, saya baru ngomong. Tenang. Nanti ada giliran. Saya mau jelas. Iya. Nanti ada giliranmu ngomong. Tenang dulu. Jadi barusan pun tadi kamu mengucapkan kata-kata haleluya itu, suara kamu berisik sekali. Oh iya. Bener, ganggu banget suara kamu. Oke, sorry. Baik. Kalau kamu mau diskusi saya turutin. Tapi kalau kamu hanya pamer suaramu besar, kita sudah saja diskusinya. Enggak pamer. Baik. Okay. Jadi setelah Abdul Somad mengucapkan haleluya itu dengan kata-kata ejekan, kamu pun tadi mengucapkan kata-kata haleluya itu dengan plesetan menjadi haleluda. Sekarang begini. Iya. Jadi di dalam Al-Qur'an, kamu nggak usah kemana-mana dulu, Dis. Saya kan udah perjanjian. Baik, saya mau nanya. Di bawah dulu. Kamu di bawah dulu kalau begitu. Ya udah. Ngomong terus masalahnya. Jadi teman-teman begini ya. Orang Islam itu kalau ketemu kata haleluya itu diejek-ejeknya. Tapi orang Islam nggak tahu bahwa nabi-nabinya itu menggunakan nama itu. Yahya, itu ada kata Yahnya di situ. Kemudian Zakaria juga ada kata Yahnya di situ. Tapi tidak ada satu nabi pun dalam Al-Quran yang mengandung nama Allah. Tidak ada. Jadi orang Islam ini memang sakitnya itu sudah akut. Coba Abdul Somad, berani nggak dia naik ke sini? Di dalam Bible, haleluya itu artinya terpujilah Yah. Yah itu merupakan kependekan nama Tuhan. Haleluya. Begitu. Nah, nama-nama nabi-nabi di dalam Bible itu mengandung nama Yah itu. Zakaria, Yesayahu, ya kan? Yohanan, Matatyahu. Itu mengandung nama Yah di dalamnya. Di dalam Al-Quran pun, Nabi yang dicolong oleh orang Islam mengandung nama itu. Coba sebutin Nabi yang ada nama Allah di dalamnya. Nggak ada. Kalau ada satu Nabi yang ada nama Allah di dalamnya, saya terjun dari Monas. Kalau naik ke sini cuma pamer gede-gedean suara kayak Nandar, nggak usah. Di sini itu yang kita perlukan itu kualitas, ya. Kualitas di sini yang kita perlukan, bukan gede-gedean suara, oke? Baik, kita kasih naik lagi ada Fahri. Fahri. Ya, Fahri, silakan nyalakan kamera. Halo Fahri. Ini Fahri ini ketakutan ini sama saya nih dari dulu. Takut banget dia naik ke sini cuman mau kalau lapor sama Jibril sama Allah sana. Oke Fahri, berarti kamu saya blokir dulu 1 minggu. Nah, kamu akan saya blokir dulu selama 1 minggu lamanya supaya kamu tidak mengganggu acara ini. Bingung nyariin, gak ketemu. Yuk silakan.
Kalau kalian sudah tidak punya nyali, jangan memaksakan naik, ya. Yuk, kita kasih naik ada Imam Boyhari. Imam Boyhari. Biasanya Imam Bukhari, ini Imam Boyhari. Imam Boyhari. Yuk, Imam Boyhari, silahkan nyalakan kamera Anda. Ini udah 20.000 orang nih, orang muslim gak ada satupun dari tadi yang berkualitas. Ya, silakan Imam Boyhari. Muslim, Bang? Ya kan, udah macet kan? Apa kalian melihat ada orang Islam yang melakukan perlawanan? Mereka hanya bisa rame-rame geruduk orang. Lihat tuh, udah kabur lagi. Udah kabur lagi, teman-teman. Barusan saya lihat video-video ya, di mana ada Habib Rizik mengadakan kajian, ya kan? Siap menjaga damai. Siap menjaga ketertiban. Saya juga heran gitu, kenapa masih ada orang yang nonton acara itu? Jadi maksud saya begini, teman-teman. Islam itu kalau kalian lihat dari sejarahnya sampai hari ini, itu kerjanya itu bikin rusuh. Bikin rusuh. Bahkan Muhammad pernah berkata begini, barang siapa yang mengganggu kafir zimmi, maka dia akan berhadapan denganku. Seolah-olah memang pengikutnya Muhammad itu memang tukang ganggu. Iya. Jadi pengikutnya Muhammad ini memang kerjanya itu menyerang orang, kemudian mengambil harta jarahan, merampas orang, begitu. Kemudian Muhammad bilang, barang siapa yang mengganggu kafir zimmi, maka dia akan berhadapan dengan saya. Jadi statement itu membuat satu gambaran bahwa memang pengikutnya Muhammad ini kerjanya ganggu-ganggu orang. Ganggu ini, ganggu itu, ganggu ini. Coba ada nggak? Ada nggak perkataan Yesus di dalam Injil yang kayak begitu? Yang sejenis kayak begitu? Nggak ada. Karena memang tidak ada pengikut Yesus yang kerjanya ganggu orang. Makanya dalam ceramah-ceramah, siap menjaga ketertiban. Siap menjaga kedamaian. Takbir. Karena memang ada sebuah kesan, ada sebuah kebiasaan bahwa mereka kerjanya bikin rusuh perdamaian. Itu udah dari dulu, itu udah penyakit itu sama mereka, penyakit. Makanya kerja mereka itu geruduk orang, mempersekusi orang. Dan mereka bangga dengan itu. Ya, barusan kan kejadian keributan di pengajian ini. Di Pekalongan apa di mana itu kejadiannya? Lupa saya. Kan si Rizik yang diskusi ngadakan acara pengajian kemudian rusuh. Di mana itu? Di Pekalongan apa di mana? Pemalang, ya, Pemalang. Iya, seperti itu. Kerjanya menutup, mecah-mecahin etalase orang. Ya kan? Ada orang yang lagi, biasanya kalau ada proyek, nongol itu minta. Ya kan? Iya, itu banyak gitu yang seperti itu. Ada proyek-proyek di mana datang ormas-ormas tuh minta duit. Itu udah kebiasaan, udah mendarah daging kayak begitu. Ya. Jadi ya mau gimana lah ya. Memang mereka hidup dari seperti itu. Mereka hidup dari minta proyek, minta jatah keamanan, minta preman. Mirip sama itu, preman Cikiwul. Tahu kan Cikiwul? Yang kemarin viral. Lu kagak tahu lu, gue preman Cikiwul. Pribumi asli Cikiwul. Cikiwul. Aduh, kelakuan. Aduh, heran. Coba, zaman sekarang itu bukan zamannya lagi kayak begitu. Bantah dong.
argumen ini loh yang dipakai itu otak sekarang. Ya. Tapi memang karena mereka tahu Muhammad udah nggak bisa dibela. Mereka itu tahu Muhammad itu nggak bisa dibela. Makin kalian mencoba membela Muhammad, makin terbongkar nanti Muhammad tuh kayak gimana. Makanya yang mereka lakukan hanyalah mempersekusi orang. Gimana? Oke, kita kasih naik ada Mamas Didin. Kasih naik Mamas Didin. Tapi sebelum kita mulai, yuk bantu klik tombol subscribe, tekan tombol like-nya, dan share ke grup-grup WA atau story Instagram kamu ya. Kalian gak pernah tahu, satu sharing kecil bisa mengubah hidup seseorang. Dan banyak jiwa-jiwa lagi dimenangkan karena video ini gitu ya. Kami tetap berseru Yesus, Tuhanku Yesus. Tak gentar meski badai menerpa, firman-Mu tetap pelita. Lewat layar kami bersaksi, meski dijegal, dihina, diserbu masa radikal, namun kasih-Mu lebih besar dari semua cemooh yang menyerang. Satu angkat tangan, langit pun terbuka, hadir-Mu nyata di sini. Hatiku bersujud bersih, kami akan terus memuliakan nama-Mu. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Kami Kristus bersinar di tengah gelap, takkan diam walau digeruduk masa. Gereja YouTube tetap bersuara, memuliakan Tuhan sampai akhir masa. Aku terima Engkau Yesus, masuk hadirat-Mu, ku menang. Walau badai menerpa, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Tinggal dalam hatiku menang. Ku berjalan dalam terang-Mu, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan.